Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah memegang teguh kebenaran Al-Quran, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang diharapkan di sini adalah dapat menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Kenapa penting kita beriman kepada kitab suci Al-Quran? Terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, maknanya di sini adalah ya, beriman kepada kitab itu merupakan suatu kewajiban karena kita merupakan saksi akan kebenaran kitab suci Al-Quran, kitab-kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang sudah diturunkan seperti Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai pedoman ya manusia, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan diri sendiri, hubungannya sesama manusia, dan hubungannya dengan alam dan lingkungan. Fungsinya sebagai pedoman di dalam kita ya kehidupan dalam pribadi ya, bagaimana kehidupan pedoman kita dalam bermasyarakat dan juga bagaimana kita berpedoman ya kepada kitab-kitab itu terhadap berbangsa dan bernegara. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terdapat pada surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Inna hazal Qur'an yahdi lillati ya aqwamu wa yubassirul mu'minina allazina ya'malunas salihati anna lahum ajran kabira. Ya, artinya sungguhnya Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan ya, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ya. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya akan membuat kita ya sebagai tuntunan kepada Allah ya. Jadi apa perbuatan kita selalu kita berpedoman kepada tuntunan Allah. Kemudian sebagai cakrawala kita ya, menambah cakrawala kita karena di dalam Quran itu terdapat di dalam kitab-kitab tersebut ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kitab-kitab juga akan membuat kita terhindar dari perbuatan maksiat. Ya, kitab-kitab tersebut juga menjadi rujukan perundang-undangan di dalam pemerintahan, ya, dan akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Contoh perilaku yang di sini akan mengajarkan kita bertanggung jawab terhadap agama kita sendiri, ya, agama Islam yang benar, kemudian bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, profesi. Profesi maksudnya ini adalah anak ibu sebagai siswa, ya, bagaimana anak ibu berlaku di situ secara berbuat ikhlas dan sabar. Kemudian bertanggung jawab juga terhadap bangsa dan negara. Mari kita akan membahas ya kitab suci Al-Quran. Ya, apa sih Al-Quran? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kedudukan Al-Quran itu? Itu menjadi wahyu daripada Allah, kemudian mukjizat Rasulullah, kemudian pedoman hidup kita, dan dia adalah korektor. Korektor maksudnya mengoreksi kitab-kitab sebelumnya dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, ini ada video. Ya, di sini anak ibu akan memperhatikan video ini. Ya, dari video tersebut, ya, bagaimana tanggapan Ananda tentang video tersebut? Apakah kaitannya ya beriman kepada kitab Allah ya, dan surat ayat apa yang sesuai dengan kegiatan dalam video tersebut ya, kemudian perilaku apa yang terdapat dalam video tersebut ya, nanti akan anak ibu tuangkan ke dalam kertas dan kita kumpulkan.
Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan akhiri materi ini dengan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.